Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di YouTube channel inilah.com di acara Inilah Berita yang menyajikan berita-berita viral hari ini. Langsung saja kita simak berita pertama. Berita pertama, kami menyoroti ini vonis Verdi Sambo ya yang didiskon ya mendapat potongan dari semula hukuman mati dibatalkan oleh MA menjadi hukuman seumur hidup. Bukan hanya Verdi Sambo, ini Putri Chandrawati juga didiskon ini ya vonisnya dari 20 tahun bui menjadi 10 tahun ya, lumayan 50% diskonnya. Padahal selama persidangan netizen mengikuti ya. Putri Chandrawati ini lebih banyak dramanya, lebih banyak menjawab tidak tahu yang mulia, tidak tahu yang mulia. Tapi ini malah dikasasi mendapat potongan sampai 50%, separuhnya begitu ya. Kemudian Ricky Rizal 13 tahun penjara menjadi 8 tahun. Kuat Ma'ruf 15 tahun menjadi 10 tahun. Ini benar-benar obral diskon begitu ya. Dan mengomentari hal ini Menko Polhukam Mahfud MD langsung mengatakan bahwa vonis Mahkamah Agung ini adalah final dan mengikat begitu ya. Jadi udah tidak bisa diganggu gugat lagi. Netizen gak usah berisik begitu maksudnya ya. Ini gak akan berubah ya bahwa Verdi Sambo hukumannya adalah seumur hidup bukan hukuman mati lagi. Namun Mahfud MD mengatakan justru ini yang perlu disyukuri begitu ya kesannya bahwa dengan hukuman seumur hidup ini Verdi Sambo tidak bisa mendapatkan remisi. Karena yang bisa mendapatkan remisi yang ada angkanya begitu ya. Misalnya 10 tahun penjara, 8 tahun penjara. Karena remisi berdasarkan dari persentase. Sementara seumur hidup tidak ada angkanya sehingga tidak bisa mendapatkan remisi. Ini artinya Putri Chandrawati dan kawan-kawan begitu ya. Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal bisa dong ya mendapat remisi. Nah, ini cuma Verdi Sambo yang seumur hidup. Satu-satunya yang bisa mendapatkan potongan masa tahanan ini kalau seumur hidup adalah dengan mengajukan gerasi ke presiden. Namun demikian syarat untuk mengajukan gerasi ini adalah harus mengakui bersalah dulu ya dan kemudian meminta ampunan begitu. Nah, selain cara itu maka hukuman Verdi Sambo ini tidak bisa dikurangi. Itu menurut Mahfud MD sehingga ini perlu dikawal agar tidak ada remisi begitu ya. Sementara ini sudah jelas jika Putri Chandrawati, Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf ini ya mungkin sangat mungkin begitu ya bisa diremisi. Tentu saja banyak yang kecewa dengan putusan ini. Banyak yang menganggap bahwa hukuman mati bagi Verdi Sambo itu hanya sandiwara atau basa-basi saja untuk menyenangkan publik begitu ya. Ujung-ujungnya di tingkat paling akhir, tingkat paling final begitu ya yaitu kasasi. Vonisnya justru seumur hidup, justru di diskon ya. Jadi sebenarnya yang sebelumnya itu vonis hukuman mati hanya vonis basa-basi begitu ya, itu menurut netizen. Namun netizen juga mengecam begitu ya majelis hakim yang telah menyelamatkan Verdi Sambo ini ya dari eksekusi, dipimpin oleh ketua majelis hakimnya adalah Hakim Agung Suhadi begitu ya. Sebenarnya ada dissenting opinion ya. Ada dua yang berpendapat beda dalam sidang kasus Sambo ini ada 5 majelis hakimnya ya dan 2 diantaranya tidak setuju tetap keputusannya adalah vonis hukuman mati bagi Verdi Sambo. Namun 3 diantaranya yaitu Suhadi, Soeharto dan Yohanes meringankan hukuman Verdi Sambo menjadi hukuman seumur hidup. 2 yang dissenting opinion tersebut adalah Hakim Jupriyadi dan Desnayeti ya. Namun karena memang lebih banyak yang setuju untuk diturunkan menjadi hukuman mati, maka vonis Verdi Sambo ini turun menjadi hukuman mati. Demikian juga yang lainnya ya. Netizen tentu saja penasaran ini ya dengan majelis hakim yang menyelamatkan Verdi Sambo ini. Salah satunya adalah Hakim Agung Suhadi yang Hakim Agung Suhadi ini adalah menjabat sebagai Ketua Kamar Dagang Pidana Mahkamah Agung. Ia menggantikan Artijo Alkostar yang pensiun pada Mei 2018 lalu. Tentu saja langsung dibanding-bandingkan ya dengan Artijo Alkostar. Semua merindukan ya, andai saja masih ada almarhum, tentu saja beda ini ya. Karena Artijo ini dikenal sangat tegas, tidak pernah kompromi. Bahkan yang mengajukan kasasi seringkali justru hukumannya diperberat.
Contohnya Anas Urbaningrum ya mengajukan kasasi, hukumannya malah diperberat oleh Artijo dari 8 tahun menjadi 14 tahun penjara. Demikian juga Angelina Sonda ya yang hukumannya 4,5 tahun mengajukan kasasi malah menjadi 12 tahun penjara. Tapi itu dulu ya, sekarang beda ya. Verdi Sambo dengan begitu banyak dramanya dan kebohongan yang udah jelas-jelas begitu ya menjadi tontonan publik tapi justru mendapat keringanan. Kita sampai pada berita kedua, ini menyoroti kasus Rocky Gerung ini ya, yang terus bergulir. Bahkan rumahnya terus didatangi oleh pendemo ya, yang mengaku sebagai relawan Jokowi. Bahkan rumah Rocky Gerung di Sentul ini sempat dilempari telur, tomat, dan ayam hitam begitu ya. Nah, yang menarik ini justru para demonstran ini akhirnya dibubarkan oleh warga ya. Sebenarnya yang membubarkan hanya sebagian saja ya, tapi ya kami datang dari duduk. Kami warga Subang, jangan macam-macam kalian. Duduk, duduk. Masih. Jangan di sini saya kalau kalian ada izin, mana aparatur negara, mana PH, kalian sudah ditutup oleh PH. Kalau kalian ada duduk. Demonya hanya sekitar 30 menit sebenarnya. Bahkan setelah usai ada beberapa yang menanyakan kepada para demonstran tersebut. Mereka mengaku dibayar 100.000 tapi kecewa ya. Ternyata 100.000 itu dibagi 4 begitu ya. Dia mengira hanya untuk satu orang. Ini kebangetan ini korlapnya ini ya. Tetapi bukan hanya itu saja ya. Ada tokoh Dayak ini, Panglima Jila ya, yang menyampaikan amarahnya kepada Rocky Gerung ya dengan topi merahnya karena menilai menghina Presiden Jokowi saat kritik IKN begitu. Hal itu disampaikan pimpinan besar pasukan merah Tariu Borneo Bangkule Raja Kang ya, usai datangi Bareskrim Polri ya. Panglima Jila juga mengatakan pihak yang mengganggu IKN akan berhadapan dengan dirinya dan kelompoknya. Ini IKN harga mati ini ya. Ya, selain itu yang menarik juga disebutkan di sini banyak yang mengkhawatirkan bahwa Rocky Gerung kali ini benar-benar akan terjerat ya, karena beredar kabar Rocky Gerung akan dijerat dengan tuduhan menyebar kebohongan begitu ya, berita bohong. Karena kalau penghinaan ini Presiden Jokowi sendiri sudah mengatakan itu hal yang sepele begitu ya. Rocky Gerung sendiri sudah meminta maaf juga kepada pihak pro dan kontra begitu ya, karena menimbulkan polemik. Tetapi ini kabarnya Rocky Gerung tetap akan dikejar begitu ya dengan pasal menyebar berita bohong ketika mengkritik soal IKN, yaitu IKN Presiden menjual IKN dan lain sebagainya begitu ya. Karena soal berita bohong ini memang paling gampang ya untuk menjerat ya para aktivis ya. Sudah banyak korbannya berita bohong ini dengan pasal-pasal pamungkas, pasal karet, yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946. Ini tahunnya aja udah lama banget. Ini sebenarnya warisan penjajah ya untuk membungkam bagi pejuang-pejuang Indonesia yang protes begitu ya. Dalam pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 itu berbunyi, barang siapa dengan sengaja menyiarkan berita bohong yang menerbitkan keonaran di kalangan rakyat akan dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 10 tahun. Nah, ini yang kabarnya juga akan diberikan atau dikenakan kepada Rocky Gerung ya dengan berita bohong ini. Sudah banyak korbannya. Habib Rizik juga terkena pasal ini karena dianggap menyebarkan berita bohong, mengaku tidak sehat-sehat saja padahal ternyata hasil PCR tesnya positif COVID begitu ya. Itu menyebabkan masuk penjara. Kemudian ada Komarudin Simanjuntak juga kabarnya sudah ditetapkan sebagai tersangka dengan berita bohong juga. Kabarnya juga dikenakan oleh pasal 14 Undang-Undang Nomor 146 ini dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Artinya di atas 5 tahun bisa langsung ditangkap, langsung ditahan. Selain itu korban dari pasal ini sudah ada juga banyak. Selain Habib Rizik tadi ada juga Bambang Tri dan Gus Nur ya, yang juga divonis 6 tahun penjara karena
menyebarkan berita bohong yang menyebabkan keonaran begitu ya. Tapi jangan harap ya, kalau tuduhannya menyebarkan berita bohong nanti di persidangan akan dibuktikan ya apakah benar berbohong atau tidak. Seringkali itu tidak terjadi. Setidak-tidaknya ini di persidangan Bambang Tri dan Gus Nur ini ya, publik menantikan dikiranya akan dibuktikan ya apakah Bambang Tri ini berbohong atau tidaknya ini dengan membuktikan bahwa ijazahnya ini asli atau palsu. Ternyata sampai putusan diketok pun ya, majelis hakim dalam putusannya tidak menyebutkan bahwa ijazah Jokowi itu asli. Hanya mengatakan bahwa Bambang Tri itu berbohong begitu ya. Tetapi tidak ada pembuktiannya begitu ya. Demikian juga dengan IKN ini, apakah nanti akan dibahas di persidangan seandainya Rocky Gerung akan disidangkan. Saya kok jadi ragu ya. Jangan-jangan pokoknya langsung aja deh kena pasal pamungkas ini dan hukumannya bukan main-main, ancamannya saja 10 tahun penjara begitu ya. Dan selain itu banyak juga yang mempertanyakan ya mengapa pasal-pasal tentang penyebaran berita bohong ini hanya dikenakan kepada rakyat begitu ya. Sementara kalau pejabat yang berbohong kok aman-aman saja begitu ya. Padahal sudah banyak yang bohong ya. Udah nggak usah saya sebutkan satu persatu, pasti sudah banyak. Tulis di komen saja ya. Kira-kira siapa saja pejabat yang suka bohong dan apa saja kebohongannya begitu ya. Pasti banyak ya, tapi tidak ada satupun pejabat yang terkena pasal ini begitu ya. Selain dilaporkan ke polisi, Rocky Gerung juga digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Penggugat meminta pengadilan mengabulkan gugatan agar Rocky Gerung dilarang menjadi pembicara di berbagai acara selama seumur hidup. Waduh, luar biasa ini ya. Ini berbeda dengan sejumlah laporan kepada polisi, Rocky Gerung digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sementara itu sidang gugatan rencananya akan dijadwalkan perdana pada Selasa 22 Agustus 2023 mendatang. Wah, cepet banget nih, sat-set begitu ya. Tapi kalau kasusnya Denny Siregar dan lain-lain saja lama banget ya, nggak diproses ya. Tapi saya nggak membayangkan ya seandainya ini negeri ya bener-bener nih gara-gara ucapan Rocky Gerung itu, Rocky Gerung dilarang berbicara, menjadi pembicara di berbagai acara selama seumur hidup. Ini bukan main. Kebayang nggak ya YouTube channel tanpa Rocky Gerung? Karena kan kalau kita lihat sekarang apapun channelnya, narasumbernya selalu biasanya sering kali kalau tentang politik Rocky Gerung muncul ya. Ini kebayang sepinya negeri ini ya jika Rocky Gerung sudah tidak bisa berbicara lagi karena dikabulkan gugatan ini. Kita lihat saja ya nanti. Berita ketiga kami menyoroti soal Harun Masiku yang akhirnya ya disebutkan keberadaannya setelah sekian lama lenyap begitu ya. Disebutkan bahwa Harun Masiku ternyata masih ada di Indonesia. Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri, Inspektur Jenderal Krisnamurti mengungkapkan Harun Masiku masih berada di dalam perbatasan Indonesia. Pihaknya menjelaskan data perlintasan menunjukkan buron KPK selama 3 tahun lebih itu berada di dalam negeri. Sebelumnya Harun sempat diisukan berada di Kamboja. Jadi sudah selama 3 tahun di dalam negeri, kok baru sekarang terungkap? Nah ini juga menjadi pertanyaan netizen ya, kemana saja? Padahal Harun Masiku ini kan punya keluarga juga ya, punya orang tua, anak, istri dan lain sebagainya. Kok aman-aman saja ya, tidak diketahui keberadaan Harun Masiku ini ya, padahal sudah 3 tahun berada di Indonesia. Kita ketahui Harun Masiku merupakan politikus PDIP yang menjadi buronan KPK. Dia terseret kasus suap terhadap anggota KPU Wahyu Setiawan ya. Perkara bermula ketika caleg PDIP Dapil Sumatera Selatan 1 Nazarudin Kemas meninggal dunia. KPU memutuskan perolehan suara Nazarudin yang merupakan suara mayoritas di dapil tersebut dialihkan kepada caleg PDIP lainnya yaitu Rizky Aprilia. Akan tetapi rapat pleno PDIP menginginkan agar Harun Masiku yang dipilih menggantikan Nazarudin. PDIP sempat mengajukan fatwa ke Mahkamah Agung, mereka bahkan menyurati KPU agar melantik Harun. KPU berkukuh dengan keputusannya melantik Rizky. Suap yang diberikan kepada Wahyu diduga untuk mengubah keputusan KPU tersebut. Wahyu diduga meminta uang 900 juta untuk mengegolkan calon anggota DPR dari PDI Perjuangan Harun Masiku melalui mekanisme pergantian antar waktu di KPU. Wahyu diduga menerima 200 juta dan 400 juta dalam bentuk dolar Singapura dari Saiful Bahri dan Doni Tri Istiqomah melalui orang kepercayaannya Agustiani Tio Fridenina Sitorus. Saiful dan Doni adalah kader PDIP.
KPK kemudian melakukan operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Ada 8 orang yang ditangkap dalam operasi senyap itu. 4 orang kemudian ditetapkan sebagai tersangka termasuk Harun Masiku dan Wahyu Setiawan. 2 tersangka lainnya yaitu anggota Badan Pengawas Pemilu Agustiani Tio Fridelina dan kader PDIP Saiful Bahri. Kasus ini menjadi semakin menarik karena Harun Masiku yang buron dan juga menyeret nama-nama penting petinggi di PDIP antara lain Hasto Kristianto ya. Hasto dalam persidangan terkait kasus suap pergantian antar waktu disebut namanya. Pengacara kader PDIP Doni Tri Istiqomah menyebut Hasto mengetahui upaya pergantian ini. Terdakwa pemberi suap Saiful Bahri juga diketahui sebelumnya merupakan staf Hasto. Bahkan Wahyu Setiawan yang lalu menjadi terdakwa dalam kasus ini juga berjanji membuka keterlibatan Hasto ya. Pembongkaran termasuk dugaan kepada Hasto dan juga Megawati ya. Beliau itu akan membuka proses semua apakah ada keterlibatannya, ujar Saiful Anam pengacara Wahyu saat itu. Kasus ini benar-benar menjadi sorotan ya karena Harun Masiku dikabarkan kabur ke Singapura. Namun kemudian majalah Tempo investigasinya menemukan bahwa sebenarnya Harun Masiku sudah kembali dari Singapura dan masuk ke Indonesia. Hal ini dibantah oleh keimigrasian. Imigrasi beralasan bahwa ada kesalahan sistem di bandara sehingga kepulangan Harun Masiku tersebut tidak terlacak. Beberapa pihak kemudian melaporkan Yasona Lauli kepada KPK. Menkumham tersebut dianggap berusaha menutup-nutupi ya keberadaan Harun Masiku. Namun nyatanya Yasona justru mencopot ya 2 anak buahnya yaitu Roni Sompi dari jabatan Dirjen Imigrasi dan Alif Suwadi dari jabatan Direktur Teknologi Keimigrasian karena menganggap lolosnya Harun Masiku tersebut karena kesalahan anak buahnya. Yang ramai dibahas oleh netizen adalah mengapa setelah 3 tahun Harun Masiku berada di Indonesia baru sekarang kemudian terungkap. Apakah ini ada kaitannya ya dengan perang dingin antara Jokowi dan Megawati ya. Seperti saya sebutkan tadi bahwa Harun Masiku ini kasusnya akan menyangkut atau merembet kepada petinggi-petinggi di PDIP. Apakah ini adalah salah satu bentuk strategi ya kepada PDIP yang kemudian sudah mulai berseberangan dengan Jokowi? Karena kalau Harun Masiku sampai tertangkap tentunya ini akan menjadi ancaman tersendiri ya bagi para petinggi PDIP jika Harun Masiku nanti akan bernyanyi. Semua spekulasi tersebut sangat mungkin sebenarnya ya, mengingat saat ini adalah tahun politik menjelang Pilpres 2024 dengan alotnya ya koalisi dan juga penentuan cawapres. Berita keempat menyoroti Jakarta International Stadium atau JIS ya, yang baru-baru ini dinobatkan menjadi venue utama dalam Piala Dunia U17. Hal ini menjadi polemik karena sebelumnya kita tahu pernyataan bahwa stadion ini tidak akan menjadi venue bila tidak mendapatkan renovasi. Hal ini dikatakan sendiri oleh Ketua Umum PSSI ya Erick Thohir. Bahkan kita ikuti ya sempat ramai di media sampai soal rumput segala macam dipermasalahkan katanya tidak sesuai dengan standar FIFA. Namun nyatanya justru ya stadion tersebut malah langsung dipilih bersama dengan 4 stadion lainnya sebagai sarana ajang kompetisi sepak bola internasional oleh FIFA. Sementara itu renovasi stadion tersebut masih terus dijalankan oleh pihak berwenang sesuai dengan instruksi Pak Erick ya. Hal ini menyusul beberapa bagian yang belum sempurna hingga penambahan sarana dan prasarana di JIS. Ya monggo lah direnovasi kalau memang kurang sempurna ya. Yang penting nggak usah didramatisir kali ya seperti kasus polemik kemarin ya soal rumput dan lain sebagainya. Karena kan ini tahun politik menjelang Pilpres 2024 sehingga banyak yang menganggap ini dipolitisir begitu. Semoga kita selalu fokus ini ya kepada masalah olahraga. Semoga Indonesia sukses menjadi tuan rumah U17. Kita sampai pada berita kelima, berita terakhir. Seperti biasa kita menyampaikan berita yang menggemaskan ini ya. Kali ini tentang pimpinan MPR yang menemui Jokowi di istana membahas peluang amandemen UUD 45. Hah? Ya benar. Itu Ketua MPR Bambang Susatyo atau Bamsud mengatakan pertemuan ini dilakukan untuk membahas sidang tahunan MPR RI yang akan digelar 16 Agustus hingga peluang amandemen UUD 45 ya. Pertemuan dengan Presiden Jokowi tersebut rutin saja. Beberapa hal yang perlu diantisipasi dikatakan oleh Bamsud adalah pentingnya perubahan konstitusi yang dimungkinkan pada periode ini begitu kata Bamsud ya.
Bamsud mengatakan UUD 45 penting untuk diamandemen lantaran zaman sudah berubah. Ia pun menargetkan amandemen itu bisa dilakukan pada tahun depan. Karena UUD kita harus terus-menerus menyesuaikan perubahan kemajuan zaman. Namun kemudian Bamsud menjelaskan ya, salah satu poin krusial yang harus diamandemen di UUD 45 yaitu terkait pasal 33 ayat 3 yang berbunyi bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Baginya pasal itu harus disempurnakan dengan memasukkan diksi udara karena ya cuma ada bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya tapi udara tidak disebutkan ya. Tapi ini semoga benar-benar membahas masalah itu ya, tidak kemudian melebar kemana-mana. Namun nyatanya ini MPR juga mengisyaratkan ya tentang penundaan pemilu begitu ya. MPR membuka peluang untuk mengusulkan amandemen UUD 45 membuat aturan penundaan pemilu di masa darurat ya. Meski demikian MPR menegaskan bahwa usulan itu tidak terkait penundaan pemilu 2024 dan kontestasi akan berjalan sesuai jadwal. Jadi nggak berlangsung untuk tahun ini, Pilpres kali ini. Wakil Ketua MPR Arsul Sani mengatakan pihaknya akan mengusulkan wacana penundaan pemilu tersebut di sidang tahunan MPR pada Rabu 16 Agustus mendatang. Arsul mengakui wacana itu mulai menjadi pembahasan di internal lembaganya dalam beberapa waktu terakhir menyusul pengalaman saat pandemi lalu. Pasalnya, kata Arsul, UUD yang berlaku saat ini belum mengatur soal penundaan pemilu begitu ya. Di masa darurat seperti pandemi. Menurutnya, wacana penundaan pemilu di masa darurat harus menjadi diskursus bersama. Kalau kita mengacu pada UUD sekarang, katakanlah akibat kedaruratan pemilu itu tidak mungkin dilaksanakan. Nah kalau kita mengacu pada UUD sekarang itu nggak ada aturannya kata Arsul ya. Sehingga perlu dibahas kemudian diatur pasal soal penundaan pemilu di UUD 45. Namun demikian Arsul menegaskan bahwa penundaan tersebut tidak berlaku pada Pilpres kali ini ya. Yang akan tetap dilaksanakan sesuai jadwal semula. Ya semoga saja ya penundaan pemilu tersebut tidak berlaku untuk Pilpres kali ini ya. Jangan-jangan karena alasan kedaruratan, demo, Rocky Gerung dan lain sebagainya yang heboh kemudian menjadi alasan penundaan pemilu. Karena kita tahu ya hari ini 10 Agustus terjadi demo besar-besaran ya. Massa yang tergabung dalam Aliansi Aksi Sejuta Buruh AASB menggelar unjuk rasa di depan Istana Kepresidenan juga di gedung DPR dan lain sebagainya. AASB ini juga ada juga bergabung gebrak ya, Gerakan Buruh Bersama Rakyat ya. Mereka ini meminta agar Presiden mencabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja begitu ya. Bukan hanya itu juga agar Presiden mencabut Undang-Undang Omnibus Law Kesehatan dan lain sebagainya ya tuntutannya. Mereka menggelar aksi long march ini dari Bandung, puncaknya di Jakarta hari ini. Dalam demo tersebut beberapa tokoh melakukan orasi ya, ada Rizal Ramli, ekonom ya, yang akan mengungkap ya sisi-sisi kelemahan dari Undang-Undang Cipta Kerja ini. Kemudian ada juga Jumhur Hidayat ya, Ketua KSPSI yang melakukan orasi dan ternyata demonstrasi ini cukup besar ya. Kita lihat ini videonya berikut ini. Dengarkan suara pilihan-pilihannya, benarkan ibu kota Jakarta dengan suara-suara kita dari daerah-daerah. Hari ini yang datang kita keras bekerja mewujudkan negara sejahtera bersama dengan Partai Buruh. Partai Buruh.
ini sebenarnya berkaitan dengan komentar atau orasi Rocky Gerung juga ya, yang sampai mengakibatkan masalah panjang soal sebutan atau penghinaan terhadap Jokowi. Karena saat itu Rocky Gerung berorasi untuk melakukan konsolidasi acara aksi sejuta buruh 10 Agustus ini. Mudah-mudahan jika seandainya ini ya demonstrasi ini terus berlanjut semakin besar, tidak lantas menjadi alasan untuk penundaan pemilu ya tentunya. Demikianlah inilah berita kali ini. Pastikan kalian mengikuti terus program-program di YouTube channel inilah.com. Jangan lupa subscribe dan komen ya. Saya Rahma Sarita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan merdeka.